Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, dan juga para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan surat terbuka untuk para istri, surat yang ke-13. Surat yang ke-13 ini berjudul Ketika Prahara Menghantam Bahtera Rumah Tangga. Kok kayak judul sinetron, Ustaz? Nggak, ini nasihat. Ini nasihat. Ibu-ibu sekalian dan para pendengar serta para pemirsa dimanapun Anda berada, andaikan di dunia ini ada rumah tangga yang tidak pernah mengalami masalah, andaikan di dunia ini ada rumah tangga yang tidak pernah mengalami masalah, tentu rumah tangga itu adalah rumah tangganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau adalah insan yang paling sempurna, dan beliau adalah orang yang paling bertakwa. Tidak lupa, beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau ada rumah tangga di muka bumi ini yang tidak pernah ada problema, seharusnya rumah tersebut adalah rumahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Rumah tangga beliau pun tidak mutlak bersih dari problematika. Tetap saja ada problematika di dalam rumah tangga beliau. Padahal beliau itu adalah orang yang paling sempurna, orang yang keimanannya paling tinggi, dan juga beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Apa problematika yang dihadapi oleh beliau dan rumah tangganya? Ada. Di antaranya adalah problematika ekonomi. Beliau mengalami problematika ekonomi, dan itu dikisahkan oleh para istri beliau radhiyallahu anhunna wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, in kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilali thalathata ahillatin fi syahraini wa ma uqidat fi abyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nar. Kami keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, pernah suatu saat melihat bulan purnama
kemudian melihat bulan purnama berikutnya, lalu melihat bulan purnama berikutnya. Berapa bulan berarti? 3 bulan. Kami melihat bulan purnama pertama, kedua, ketiga, dan selama 3 bulan purnama tersebut, dapurnya Kanjeng Rasul itu tidak nyala apinya. Alias nopo? Alias boten masak. Selama berapa purnama? 3 purnama. Itu problematika ekonomi atau bukan? Iya. Itu permasalahan ekonomi. Jenengan pernah mengalami berapa bulan, Bu? Pinten bulan? Setengah bulan? 1 hari? Nah, mungkin kalau baru 2 hari itu wis bapake lo jan pak jane ndi duwite wis 2 dinar mangan apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rumah tangga beliau mengalami problematika ekonomi yang menurut sebagian orang saat ini sangat parah. 3 purnama di rumah tangga beliau dapurnya tidak dinyalakan tungkunya karena memang tidak ada yang dimasak. Terus pada makan apa? Salah seorang dari antara tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Makana yu'ishukum?" Terus kalau kayak gitu kalian hidup pakai apa? Alias kalian itu makan apa selama 3 purnama? Sedangkan dapur kalian itu tidak nyala. Qalat al-aswadan at-tamru wal ma'. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saat itu makan kami adalah kurma dan air putih. Napa, Bu? Kurma kali napa? Banyu bening. Pinten wulan? 3 bulan. Jenengan pinten wulan? Hah? Nembe sedina bewis kelepek-kelepek kita. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya mengalami problematika ekonomi. Dan beliau juga pernah mengalami problematika yang kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. Apa? Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah difitnah. Pernah difitnah kesucian ranjang beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang terkenal di lisan para ulama dengan hadithul ifki, cerita tentang terfitnahnya salah satu istri beliau. Difitnahnya salah satu istri beliau. Siapakah dia? Tidak lain adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafikin bahwa Aisyah difitnah telah berzina. Ini problematika bukan? Problematika. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga beliau yang suci difitnah. Kurang apa kesucian rumah tangga beliau? Aisyah kurang apa? Aisyah radhiyallahu anha adalah as-siddiqah bintus siddiq. Aisyah adalah wanita yang sangat jujur. Putrinya lelaki yang sangat jujur. Putrinya siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Jadi dari bibitnya itu luar biasa. Putrinya seorang yang paling bertakwa di muka bumi ini setelah para nabi, yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Kemudian akhlaknya juga luar biasa. Dan beliau adalah orang yang sangat menjaga kehormatannya. Walaupun demikian, beliau tidak selamat dari fitnah. Diceritakan Aisyah radhiyallahu anha itu menangis ketika mendapatkan fitnah tersebut sampai air matanya tidak bisa menetes lagi.
karena saking banyaknya air mata yang keluar dari kedua mata beliau yang indah. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit yang ketujuh bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang terhormat dan suci. Apa yang dihembuskan oleh orang-orang munafikin adalah murni fitnah. Ini problematika kehormatan rumah tangga. Nabi SAW juga pernah mengalami problematika di antara istri-istrinya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi kita SAW berpoligami. Dan beliau memilih istri-istri yang beriman. Walaupun demikian tetap saja ada kecemburuan antara satu istri dengan istri yang lainnya. Manusiawi? Manusiawi bukan? Manusiawi. Ya. Jadi sampai rumah tangga Nabi SAW itu tidak bersih dari permasalahan. Ada beliau mengalami permasalahan, walaupun mungkin permasalahannya tidak seperti yang kita hadapi. Bahtera rumah tangga ibu-ibu yang kami hormati dan para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Ibarat sebuah perahu. Ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar mengarungi sebuah lautan. Yang namanya perahu itu kadang-kadang berjalan pelan, berjalan tenang, anginnya bertiup sepoi-sepoi, cuaca yang cerah pun menambah indahnya panorama alam. Dalam keadaan seperti itu, penumpang perahu itu betul-betul merasakan kenikmatan dan kenyamanan. Di tengah lautan yang biru, dengan diterpa angin yang sepoi-sepoi, kemudian ombaknya tenang, para penumpang merasa tenang, merasa nyaman, merasa tentram di atas kapal tersebut. Tapi bisa jadi tiba-tiba ombak yang tenang itu berubah menjadi ombak yang tinggi yang menghadang. Karena ada apa? Karena ada badai dan topan yang menghantam. Ditambah lagi hujan turun dengan begitu derasnya, disertai dengan kilat dan guntur. Maka kapal yang awalnya tenang akan terombang-ambing dan berguncang hebat, sampai-sampai hampir berubah haluan atau bahkan pecah dan karam di tengah lautan. Kalau sudah seperti itu, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepiawaian sang nopo? Sang nahkoda. Jadi saat itu, selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan adalah kepandaian, kemahiran, kepiawaian sang nahkoda dan juga kerja keras dari para penumpang. Manakala ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nahkodanya pintar, piawai menghadapi ombak yang begitu tinggi dan badai yang menghantam. Para penumpangnya juga mau diajak bekerja keras untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka insya Allah laju kapal bisa dikendalikan dan dikembalikan ke arah yang semula. Sehingga perjalanan tersebut akhirnya dapat dilanjutkan dan selamat sampai di tujuan. Itulah kira-kira perumpamaan rumah tangga ibu. Demikian pula rumah tangga kita. Ketika kita berumah tangga, sering kita merasakan kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Walaupun di dalam rumah yang sederhana, mungkin tidak terlalu mewah rumahnya. Alhamdulillah suami punya pekerjaan. Walaupun mungkin tidak berlebih rizkinya, tapi alhamdulillah cukup. Anak-anak sehat-sehat, lucu-lucu. Kita sering tertawa melihat celotehan anak kita yang baru mulai latihan berbicara. Anak kita sehat, lari ke sana kemari. Alhamdulillah bisa makan bareng satu meja dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami.
dengan orang tua. Kemudian kita melihat alhamdulillah suaminya setia dan taat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Waktunya sholat, suami sholat. Waktunya puasa, suami puasa. Bahkan suami sering membangunkan istri, begitu pula istri membangunkan suami. Suasana yang tenang. Suasana yang damai. Suasana yang tenteram. Ini ibarat kapal yang sedang berjalan dengan tenang. Tapi kapal tersebut kadang-kadang tiba-tiba bisa dipaksa untuk menghadapi sekian banyak problematika yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga kita. Dan itu sangat wajar. Kenapa wajar? Karena itu adalah sunnatullah. Allah sudah menakdirkan tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang selalu lurus, enak, terus itu tidak ada. Seperti roda tidak selalu di atas. Kadang-kadang roda itu di bawah. Kenapa kalau di atas terus? Kalau di atas terus bagaimana? Ya tidak jalan toh. Kalau rodanya di atas terus, jenengan di atas motor, rodanya nundur, bayi orang melaku-melaku. Ya. Kadang roda di atas, kadang roda di bawah. Nah, ketika rumah tangga sedang harmonis seperti itu, tiba-tiba datang permasalahan. Apa? Suami di PHK. Padahal kemarin lagi enak-enaknya, setiap bulan suami memberikan gaji. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah cukup. Tahu-tahu suami di PHK. Karena perusahaannya bangkrut, akhirnya seluruh karyawannya di PHK. Permasalahan. Atau mungkin anak yang sedang lucu-lucunya tahu-tahu sakit, keras, panas, kejang. Sampai panik seisi rumah semuanya. Problematika. Atau misalnya naudzubillahi min dzalik, suami mungkin naudzubillahi min dzalik selingkuh. Sehingga keharmonisan rumah tangga rusak. Kesucian dan kehormatan rumah tangga tersebut ternodai. Problematika. Atau mungkin anak yang biasanya mudah diatur, kok tidak tahu akhir-akhirnya jadi sulit sekali untuk diatur. Problematika. Atau misalnya bingung sekarang, nggak ada sama sekali beras di rumah. Arab masak apa? Apa yang gak Arab masak? Watu. Nggak ada yang dimasak. Problematika. Tidak mungkin yang namanya rumah tangga itu akan lurus, lancar, damai, terus menerus, itu tidak mungkin. Pasti ada permasalahan di rumah tangga kita. Maka ketika rumah tangga sedang menghadapi kondisi yang seperti itu, sangat diperlukan nahkoda yang bijaksana. Nahkodanya rumah tangga sinten bu? Sinten? Suami. Cukup hanya suami yang berperan? Cukup nama mboten? Tidak cukup. Selain diperlukan nahkoda yang bijaksana, juga diperlukan adanya kerjasama yang baik dari para penumpangnya. Penumpangnya sinten? Penumpangnya istri dan anak-anak. Nahkodanya bijaksana, istri dan anak-anaknya bisa diajak bekerja sama, sehingga masalah tersebut insya Allah bisa diselesaikan. Bahkan bisa jadi akan berubah menjadi pilar-pilar yang mendatangkan kebahagiaan. Kok bisa Ustaz ya? Problematika kok malah bisa menjadikan rumah tangga semakin harmonis? Mungkin. Misal, contoh, ya, suami di PHK. Terus bagaimana? Terus sang istri dengan dada yang lapang, alhamdulillah suami di PHK dan mendapatkan pesangon. Maka sang istri, ayo pak, kita usaha lagi mulai dari awal. Nyong sing tak goreng-gorengan, jenengan sing nopo? Sing ider keliling. Nyong sing gawe roti, jenengan sing nyetoraken meng warung-warung. Akhirnya terjadilah keharmonisan antara suami dengan istri.
Adanya problematika itu kemudian dimanfaatkan sehingga bisa berubah menjadi hal-hal yang justru semakin mengeratkan hubungan antara suami dan istri. Semakin terjadi keharmonisan antara suami dan istri. Ketika suaminya sore-sore pulang dengan penuh peluh di keningnya, sang istri sudah siap di depan pintu dengan anduk, kemudian diusap keringatnya sang suami, lalu disediakan segelas air dingin. Masya Allah, rasanya enak napa mboten? Enak. Ya, panjenengan kados niku napa mboten? Kados niku napa mboten? Deneng mboten. Ora sempat tat, lagi sibuk masak nang buri, lagi sibuk ganteni popoke anak kek, lagi sibuk ngepel. Ya disempatkan tuh, disempatkan. Ya. Yang namanya jam pulangnya suami kan bisa dikira-kira. Oh suami biasanya pulangnya jam 2. Oh suami biasanya pulangnya jam 4. Berarti ya pekerjaan kalau bisa diselesaikan sebelum itu, diusahakan. Kalau tidak selesai ya panjenengan nunggu, ya sudah katakanlah baru dapat berapa gitu, kemudian jenengan wis jam 4, ya sudah kalau gitu ke depan dulu, menyambut kedatangan suami dengan senyuman yang manis, ya, kemudian mengusap keringatnya dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Wah, masya Allah itu. Keluarga yang betul-betul jerene mawaddah sakinah warahmah. Jadi yang namanya keluarga mawaddah sakinah warahmah itu bukan cuma slogan. Bukan cuma slogan. Bukan cuma ketika pengantenan ditulis di ruang tamu, selamat datang, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang mawaddah sakinah warahmah. Anu kurnggo hiasan tok. Nggak, harus ada prakteknya. Ya. Buat apa itu ditempel di dinding kalau misalnya ternyata kondisinya justru bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang tertulis di situ? Mawaddah, cinta. Sakinah, tenang. Rahmah, kasih sayang. Cintane endi, kasih sayangnya ora nana, tenangnya ya ora tahu. Maka di sini harus ada usaha. Ketika menghadapi problematika rumah tangga seperti itu, maka perlu adanya nahkoda yang bijaksana dan perlu adanya kerjasama yang baik dari para anggota atau penumpang rumah tangga tersebut. Dan yang namanya perselisihan antara suami istri itu tidak mungkin bisa dihindari 100%, itu mustahil. Tapi kalau misalnya itu terjadi, jangan sampai kita biarkan permasalahan itu berlarut-larut sampai esok hari. Ada sebagian orang ketika ada permasalahan itu selalu dirawat. Ya. Bukan dicari permasalahan atau penyelesaiannya. Tapi ketika ada masalah malah dipupuk, dicorakan baik, semuanya diam, semuanya membisu. Ya. Semuanya enggan bicara, sama-sama gengsi. Suaminya juga diam, istrinya juga diam. Jadi ketemu itu kayak rumah tangganya itu jan sepi banget. Semuanya pakai bahasa Tarsan, pakai bahasa isyarat. Ya. Bapaknya menjaluk ngombe, terus beri isyarat pakai tangan. Nah. Ibunya njaluk dipijeti, kemudian bilang ke punggungnya. Bingung akhirnya rumah tangga. Isinya cuma bahasa Tarsan, isyarat semuanya. Tidak mau bicara, semuanya membisu. Tidak tepat cara yang seperti itu. Dan seandainya panjenengan, para istri yang mengambil sikap seperti itu, artinya panjenengan diam,
kemudian ngambek, nggak mau bicara, yang rugi itu jenengan. Kenapa kok istri yang rugi? Karena jenengan itu lebih banyak tinggal di rumah. Sedangkan suami, gampang tinggal keluar rumah, cari angin segar yang lainnya di luar rumah. Sedangkan istri sudah diam di dalam rumah, sumpek, ya. Maka jangan sampai ketika ada permasalahan itu dipendam saja. Kalau misalnya tidak berani untuk mengungkapkan permasalahan tersebut kepada suami, maka bisa istri mengungkapkan permasalahan tersebut kepada orang lain yang dianggap dipercaya. Tapi hati-hati ibu-ibu, ya, hati-hati ketika memilih orang untuk curhat. Kadang-kadang ada orang dicurhati malah menambah api menjadi lebih apa? Lebih besar lagi. Iya pancen bojomu pancen kayak kae. Ya wis pegatan baik. Itu namanya ada api kemudian disiram dengan apa? Bensin. Tambah gede. Makanya ketika kita akan curhat, ya, akan mengungkapkan isi hati kita, karena mungkin saat itu panjenengan belum berani untuk mengungkapkan permasalahan itu dengan suami. Pilihlah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang bijaksana. Siapapun dia. Bisa jadi mertua, bisa jadi orang tua, bisa jadi kakak, atau bisa jadi tokoh agama yang Anda percaya. Sehingga saat itu bisa diberikan solusi-solusi yang membangun dan menyelesaikan permasalahan. Bukan malah menambah besar permasalahan. Jadi, diam. Menyikapi permasalahan yang terjadi, itu tidak selalu tepat. Walaupun kadang-kadang tidak apa-apa. Seorang istri itu diam sejenak untuk memikirkan kira-kira solusi yang akan diambil apa. Karena kadang-kadang permasalahan itu perlu dicerna, perlu dipelajari, sumbernya dari apa, permasalahannya di mana, benang kusutnya di mana, sehingga bisa diuraikan benang kusut tersebut. Dan itu biasanya membutuhkan waktu untuk merenung. Jadi saat itu sang istri diam untuk sementara waktu berpikir, untuk mencari solusi yang tepat, itu tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar mencari diam untuk mencari solusi, bukan untuk diam selamanya, tidak. Maka para istri dan juga para suami dituntut untuk bersikap cerdas dan luas di dalam menghadapi permasalahan. Seringkali masalah di dalam rumah tangga itu timbulnya karena perbedaan watak dan tabiat antara suami dan istri. Panjenengan dulu sebelum menikah kenal napa mboten kalih suami jenengan? Kenal apa mboten? Apa pacaran kawit SD? Oh, ndak kenal Ustaz. Saya kenalnya ketika sudah dewasa, alhamdulillah. Yang namanya orang baru ketemu, ndak mungkin langsung klop. Pasti ada sedikit perbedaan. Dari tabiatnya, mungkin dari cara makannya, seleranya. Si istri senengane jangan sing asin banget. Si suami senenge uyahe sing sedidik, perbedaan. Istri senengnya sambel yang pedes. Suami sukanya sambel yang sambal napa wonten sing boten pedes? Oh, wonten. Sambal sing mandan pedes. Mungkin sang suami sukanya minum apa, istri sukanya minum yang lainnya. Perbedaan. Ya, perbedaan makanan. Perbedaan watak mungkin, ya. Kalau sang istri ketika ada permasalahan lebih suka untuk diam terlebih dahulu. Mungkin suami tidak, pengennya kalau ada permasalahan langsung berbicara, tidak perlu dipendam. Sang istri mungkin
Ketika akan menyampaikan sesuatu, dia menyampaikannya dengan bahasa isyarat, dengan kiasan-kiasan. Tapi kalau suami ngomong beda, dia pengennya ngomongnya itu to the point, langsung ke inti permasalahan. Tidak usah pakai bahasa kiasan-kiasan, malah jadi orang mudeng. Ya, perbedaan. Mungkin sang istri dia pembawaannya dingin. Nah, tidak mudah terpancing emosinya. Ternyata dia nikah dengan laki-laki yang pembawaannya pemarah. Sedikit saja bisa emosi. Perbedaan. Tidak ada di muka bumi ini ada dua orang yang sama plek persis, itu tidak ada. Walaupun dia itu saudara kembar, itu tidak ada. Walaupun kembar pasti ada perbedaannya, walaupun sedikit. Apalagi jenengan sama suami. Lawang antara saudara kembar saja tidak mungkin sama plek, apalagi jenengan sama siapa? Sama suami. Apa ada suami istri saudara kembar? Ya rolih. Tidak ada pernikahan antara saudara kembar, ya. Jadi sangat wajar ketika ada perbedaan dalam masalah watak dan tabiat. Nah, kalau misalnya sumbernya adalah karena perbedaan watak dan tabiat, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran yang ekstra. Dibutuhkan kelembutan di dalam bersikap dan kesantunan ketika berbicara. Kenapa? Karena watak dan tabiat itu sulit untuk dirubah, apalagi dalam hitungan hari ataupun bulan. Jadi kalau misalnya panjenengan Allah takdirkan kok jenengan nikah sama seorang suami yang temperamen. Napa temperamen, Bu? Yang mudah napa? Marah. Yo jenengan ndak mungkin mengharapkan suami itu langsung berubah simsalabim tuing. Terus jadi apa? Jadi orang yang sabar. Yo butuh waktu toh. Ya, butuh waktu. Sama saja, ya. Begitu pula sebaliknya, manakala suami mendapatkan istri yang temperamen, maka sang suami pun harus berusaha untuk mengerti bahwa ini tabiat istri saya. Istri saya tuh kalau ngomong ya ceplas-ceplos seperti ini. Dia mungkin tidak ada maksud untuk menyakiti suaminya, tapi karena sudah kebiasaan seperti itu, ngomongnya ceplas-ceplos belak-belakan, butuh waktu agar sang istri itu bisa merubah gaya dia berbicara. Dan insya Allah dengan berjalannya waktu, umur pernikahan seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya Allah dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kesamaan itu akan semakin bisa dicari antara suami dan istri. Dan yang namanya kesamaan itu tidak harus sama plek, itu tidak harus. Ya. Jadi dicari jalan tengahnya. Misalnya, wah istri ini sukanya warna biru. Sukanya warna biru. Suami sukanya warna kuning. Terus gimana jalan tengahnya? Jalan tengahnya berapa? Jalan tengahnya nyari cat warnanya hijau. Kenapa? Karena biru ditambah kuning itu akan jadi apa? Hijau. Wah ya, jadi orang seneng kabeh Ustaz. Ya orang seneng ya orang apa-apa. Jenengan ruang tamunya dicat biru, dapurnya dicat kuning, orang apa-apa ya. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang tidak prinsipil di dalam rumah, ya. Masa gara-gara beda warna kemudian sampai cerai, itu kan kebangetan, ya. Pokoknya nyong senengnya kuning, orang nyong senengnya biru, ya wis pegatan baik. Itu terlalu apa? Terlalu naif, ya. Seandainya ada orang yang berpikiran seperti itu. Makanya perlu ketika ada permasalahan itu direnungkan, ini permasalahan yang prinsipil atau bukan? Ya. Kalau hanya sekedar perbedaan selera makan, yang satu senengnya jangan bening, si jenis senengnya sop, itu bukan permasalahan yang besar yang bisa menimbulkan cekcok dalam rumah tangga. Ya. Maka di sini perlu ada kedewasaan, baik antara suami dengan istri. Si suami juga berusaha suatu saat
Ketika istrinya masak kasinan, maka ya cuma senyum-senyum saja sang suami sambil mandan merem-merem. Ini kok asin temen gitu. Kenapa sih Pak merem-merem enak banget? Iya enak banget. Enak banget asinnya gitu. Hah? Ada harus kita tuh ngangkat suara, jangan kok kasihin temen ke priwe. Ya. Atau misalnya sama saja istri, ketika suami datang ke rumah, ternyata biasanya bawa duit hari itu misalnya 50.000, kok hari itu datang cuma bawa duit 10.000. Ya. Tidak usah langsung angkat suara, duitnya emang dia. Nggak bojone si jine ya. Jangan langsung suudzon seperti itu, ya. Mungkin suami memang dapatnya segitu. Atau mungkin sudah dapat 50.000 tapi sake bolong. Akhirnya jatuh, tinggal berapa? 10.000, ya. Jadi perlu ada kedewasaan. Perlu ada keluasan. Perlu ada kebijaksanaan ketika menghadapi problematika di dalam rumah tangga kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhasil menghadapi prahara manakala datang menghantam bahtera rumah tangga kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.